Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Arif. Saya di sini akan untuk memenuhi tugas UAS video tentang mikroekonomi dan isu-isu yang kontemporer atau yang baru terjadi. Di sini saya akan mengangkat isu COVID-19 dan apa dampaknya bagi unit usaha kecil dan menengah atau UKM. Pandemi COVID telah mempengaruhi berbagai sektor-sektor ekonomi nih, yang sebagaimana kita tahu kemarin karena peraturan-peraturan tidak boleh berkumpul, tidak boleh keluar, dan jaga jarak dan lain-lain. UKM sendiri adalah merupakan tulang punggung ekonomi banyak negara termasuk Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB dan penciptaan lapangan kerja. Nah, fakta-fakta di lapangan pada saat COVID itu yang pertama adalah penurunan pendapatan UKM. Berdasarkan laporan dari Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, sekitar 60% nih UKM mengalami penurunan pendapatan yang signifikan selama pandemi, dengan beberapa melaporkan penurunan hingga 50% terdampak COVID ini karena dia peraturan-peraturan juga dari pemerintah dilarangnya berkumpul, bersentuhan, atau social distancing yang tidak memperbolehkan keramaian. Menurut Bank Indonesia nih, sekitar 87,5% UKM mengalami penurunan permintaan produk selama pandemi. Yang kedua adalah kesulitan akses pembiayaan. Laporan dari World Bank pada tahun 2021 menunjukkan bahwa UKM di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengakses pembiayaan yang diperburuk oleh krisis kesehatan global. Hanya sekitar 20% UKM yang memiliki akses mudah ke sumber pembiayaan formal. Yang ketiga adalah transformasi digital. Selama pandemi mempercepat adopsi teknologi kita juga. Manusia juga berkembang, beradaptasi, para pebisnis beradaptasi di kalangan UMKM. Survei Google di Indonesia pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa 43% UKM telah memulai menggunakan platform digital untuk berjualan dan berinteraksi dengan pelanggan. Karena kita tahu pada saat COVID dilarang face to face dan lain-lain, maka solusi yang terbaik adalah memang membuat platform digital online, bisa berbelanja langsung dari rumah sambil baring dan lain-lain sebagainya tanpa perlu datang langsung dan berjabat tangan dan ada kontak fisik seperti itu. Analisis mikroekonomi yang pertama adalah supply dan demand atau permintaan penawaran. Dari perspektif mikroekonomi, penurunan pendapatan UKM dapat dilihat sebagai dampak dari shock permintaan dan penawaran. Permintaan menurun karena konsumen mengurangi pengeluaran akibat ketidakpastian ekonomi, sementara penawaran terganggu karena pembatasan sosial dan peningkatan biaya bahan baku. Yang kedua adalah pasar persaingan. UKM harus bersaing lebih ketat di pasar digital yang baru berkembang. Mereka perlu beradaptasi dengan teknologi baru dan bersaing dengan perusahaan yang lebih besar, yang mempunyai sumber daya lebih besar, yang juga memasuki ruang-ruang digital. 3. Biaya dan efisiensi. UKM perlu mencari cara untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi mereka. Ini bisa dilakukan melalui adopsi teknologi, pengelolaan inventaris yang lebih baik, dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja. Mungkin ini saja tugas UAS saya untuk pembahasan mikroekonomi. Terima kasih.